Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Islam, seorang Rasul dan seorang Nabi, umumnya pasti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala diberikan kelebihan, yang kita sebut dengan mukjizat. Mukjizat ini adalah sebagai pembuktian tentang kerasulan seorang Nabi dan Rasul untuk membuktikan bahwa dia seorang Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berikan mukjizat itu pun, terkadang banyak umat yang mendustakan mukjizat tersebut. Kemudian, sebagai tanda bukti kerasulannya, tidak semua orang kemudian percaya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkali-kali dituduh sebagai seorang tukang sihir. Setiap kali Rasulullah memperlihatkan mukjizat, selalu dituduh dan difitnah sebagai seorang tukang sihir, walaupun sudah kelihatan betul mukjizat di depan mata. Dan memang namanya Abu Jahal, Abu Lahab dan para musuh-musuh Rasulullah, pada waktu itu sebenarnya, mereka secara batin meyakini bahwa itu adalah bukan suatu sihir, namun, karena Abu Jahal, Abu Lahab, sudah gila kekuasaan dan gila kehormatan, sehingga untuk mengakui bahwa itu mukjizat, mengakui bahwa Rasulullah itu seorang Nabi dan Rasul, mereka berat dan gengsi, karena kekuasaannya. Banyak peristiwa yang ditunjukkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai bukti bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam benar seorang Nabi dan Rasul. Dan satu di antaranya, kejadian yang sangat fenomenal, yaitu peristiwa terbelahnya bulan. Peristiwa tersebut diabadikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran Surat Al-Qamar, ayat 1. Saat hari kiamat semakin dekat, bulan pun terbelah. Jadi, terbelahnya bulan itu merupakan pertanda bahwa kiamat akan datang sudah kian dekat. Saat dimana kiamat akan datang, dengan terbukti, terjadinya pembelahan bulan oleh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana awal dari peristiwa ini? Kita tahu bahwa Abu Jahal dan musuh-musuh Rasulullah yang lainnya, para pembesar kaum kafir Quraisy ini, mereka selalu mencari cara untuk mempermalukan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, serta mencari jalan menjatuhkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar orang-orang tidak percaya kepada agama yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah melakukan apapun, mereka selalu memfitnah dan menghina Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebelum kita bahas tentang mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang membelah bulan, tonton video ini sampai akhir. Dan jangan lupa bagikan kepada sahabat ataupun keluarga kalian. Pada zaman jahiliyah, hiduplah seorang raja bernama Habib bin Malik di Syam. Dia penyembah berhala yang fanatik dan menentang serta membenci agama yang didakwahkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Suatu hari, Abu Jahal menyurati Raja Habib bin Malik.
tentang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Surat itu membuatnya penasaran dan ingin bertemu dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian Raja Habib membalas surat itu bahwa ia akan berkunjung ke Mekah. Pada hari yang telah ditentukan, berangkatlah ia dengan 10.000 orang ke Mekah. Sampai di desa Abtah, yakni desa yang dekat dengan Mekah. Ia mengirim utusan untuk memberitahu Abu Jahal bahwa dia telah tiba di perbatasan Mekah. Maka disambut Raja Habib oleh Abu Jahal dan pembesar Quraisy. "Seperti apa Muhammad itu?" tanya Raja Habib setelah bertemu dengan Abu Jahal. "Sebaiknya Tuan tanyakan kepada Bani Hashim," jawab Abu Jahal. Lalu Raja Habib menanyakan kepada Bani Hashim. Di masa kecilnya, Muhammad adalah anak yang bisa dipercaya, jujur dan baik budi pekerti, tapi sejak berusia 40 tahun, ia mulai menyebarkan agama baru. Menghina dan menyepelekan Tuhan-Tuhan kami. Ia menyebarkan agama yang bertentangan dengan agama warisan nenek moyang kami, jawab salah seorang keluarga Bani Hashim. Raja Habib memerintahkan untuk menjemput Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyuruh dengan memaksa bila beliau tidak mau datang. Dengan menggunakan jubah merah dan sorban hitam, Rasulullah datang bersama Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an dan Khadijah radhiyallahu an. Sepanjang jalan Khadijah menangis karena khawatir akan keselamatan suaminya. Demikian pula dengan Abu Bakar. "Kalian jangan takut, kita serahkan semua urusan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala," sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai di desa Abtah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam disambut dengan ramah dan dipersilakan duduk di kursi yang terbuat dari emas. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam duduk di kursi tersebut, memancarlah cahaya kemilau dari wajahnya yang berwibawa, sehingga yang menyaksikannya tertegum dan kagum. Maka berkata Raja Habib, "Wahai Muhammad, setiap nabi memiliki mukjizat. Mukjizat apa yang engkau miliki?" Dengan tenang, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam balik bertanya, "Mukjizat apa yang Tuan kehendaki?" Raja Habib bin Malik menjawab, "Aku menghendaki matahari yang tengah bersinar engkau tenggelamkan. Kemudian munculkan lalu bulan. Lalu turunkanlah bulan ke tanganmu, belah menjadi 2 bagian, dan masukkan masing-masing ke lengan bajumu, sebelah kiri dan kanan. Kemudian keluarkan lagi, dan satukan lagi. Lalu suruhlah bulan mengakui, engkau adalah Rasul. Setelah itu, kembalikan bulan itu ke tempat semula. Jika engkau dapat melakukannya, aku akan beriman kepadamu, dan mengakui kenabianmu." Mendengar itu, Abu Jahal sangat gembira. Pasti Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam tidak dapat untuk melakukannya. Dengan tegas dan yakin, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, "Aku penuhi permintaan Tuan." Kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan ke arah Gunung Abi Kubaisi dan sholat 2 rakaat. Selesai sholat, Rasulullah berdoa dengan mengadakan tangan tinggi-tinggi agar permintaan Raja Habib terpenuhi. Seketika itu juga, tanpa diketahui oleh siapapun juga, turunlah 12.000 malaikat, maka berkatalah malaikat, "Wahai Rasulullah, Allah menyampaikan salam kepadamu." Allah berfirman, "Wahai kekasihku, janganlah engkau takut dan ragu. Sesungguhnya aku senantiasa bersamamu. Aku telah menetapkan keputusanku sejak zaman azali. Tentang permintaan Habib bin Malik, pergilah engkau kepadanya untuk membuktikan kerasulanmu. Sesungguhnya Allah yang menjalankan matahari dan bulan, serta mengganti siang dan malam." Habib bin Malik mempunyai seorang putri cacat, tidak punya kaki dan tangan, serta buta. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkan anak itu, sehingga ia bisa berjalan, meraba, dan melihat. Lalu bergegaslah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun menjumpai orang kafir. Sementara, bias cahaya kenabian yang memantul dari wajahnya semakin bersinar. Waktu itu, matahari telah beranjak senja.
Matahari hampir tenggelam, sehingga suasananya remang-remang. Tak lama kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa agar bulan segera terbit. Maka terbitlah bulan dengan sinar yang benderang. Lalu dengan dua jari, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisyaratkan agar bulan itu turun kepadanya. Tiba-tiba suasana menjadi amat menegangkan. Ketika terdengar suara gemuruh yang dahsyat, segumpal awan mengiringi turunnya bulan ke tangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Segera setelah itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membelahnya menjadi dua bagian. Lalu, Rasulullah masukkan ke lengan baju kanan dan kiri. Tak lama kemudian, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengeluarkan potongan bulan itu dan menyatukannya kembali. Dengan sangat takjub, orang-orang menyaksikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memegang bulan yang bersinar dengan indah dan cemerlang. Bersamaan dengan itu pula, bulan mengeluarkan suara, "Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah." Menyaksikan keajaiban itu, pikiran dan perasaan semua yang hadir terguncang. Sungguh, ini bukan mimpi, melainkan sebuah kejadian yang nyata. Sebuah mukjizat luar biasa hebat yang disaksikan sendiri oleh Raja Habib bin Malik. Ia menyadari, itu semua tidak akan mungkin terjadi pada manusia biasa, meski ia lihai dalam ilmu sihir sekalipun. Namun, hati Raja Habib bin Malik masih beku. Maka ia pun berkata, "Aku masih mempunyai syarat lagi untuk memujimu." Belum Raja Habib sempat melanjutkan ucapannya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memotong pembicaraan. "Engkau mempunyai putri yang tidak sempurna bukan? Sekarang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyembuhkannya dan menjadikannya seorang putri yang sempurna." Raja Habib pun terkejut karena tidak ada siapapun yang tahu penyakit anaknya itu, yaitu lumpuh dan matanya buta, kecuali orang-orang istana dan mereka yang dekat dengannya saja. Mendengar itu, betapa gembiranya hati Raja Habib. Spontan ia pun berdiri dan berseru, "Wahai penduduk Mekah, kalian yang telah beriman, jangan kembali kafir. Karena tidak ada lagi yang perlu diragukan. Ketahuilah, sesungguhnya aku bersaksi, tiada Tuhan selain Allah, dan tiada sekutu baginya. Dan aku bersaksi, sesungguhnya Muhammad adalah utusan dan hambanya." Melihat semua itu, Abu Jahal jengkel dan marah. Dengan emosi berkata kepada Raja Habib, "Wahai Raja Habib, engkau beriman kepada tukang sihir ini hanya karena menyaksikan kehebatan sihirnya." Namun, Raja Habib tidak menghiraukannya dan berkemas untuk pulang. Sampai di pintu gerbang istana, putri yang sudah sempurna menyambutnya sambil mengucapkan dua kalimat syahadat. Tentu saja Raja Habib terkejut. "Wahai putriku, dari mana kamu mengetahui ucapan itu? Siapa yang mengajarimu?" "Aku bermimpi, didatangi seorang lelaki tampan rupawan dan memberitahu aku bahwasanya ayah telah memeluk Islam. Dia juga berkata, jika aku menjadi muslimah, anggota tubuhku akan lengkap. Tentu saja aku mau. Kemudian aku mengucapkan dua kalimat syahadat," jawab sang putri. Maka seketika itu juga, Raja Habib pun bersujudlah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah salah satu kisah mukjizat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan marilah kita bersolawat kepada baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu senantiasa diakui sebagai umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dan pantas mendapatkan berkah dan syafaat dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam bishawab.